apapun yang mereka katakan tentang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, itu tidak akan dapat merubah fakta bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI, dan salam waras dari saya. Masih terkait rencana aksi nasional tanggal 11 April 2022 yang akan datang, yang digadang-gadang bakal melibatkan mahasiswa se-Indonesia, dan tujuan utamanya adalah melengsarkan pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya melihat ini bakalan menjadi hadiah lebaran terbesar untuk Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa saya sampai berpikir seperti itu? Karena suatu aksi yang tadinya bertajuk mahasiswa bergerak melawan rezim pengkhianat rakyat, cepat sekali berubah. Cepat sekali terbaca bahwa sebenar-benarnya para mahasiswa yang menggerakkan aksi tersebut adalah para mahasiswa yang sedang bergerak melawan kewarasan. Kenapa saya sebut para mahasiswa itu bergerak melawan kewarasan? Karena mereka sebelumnya meminta kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membuat suatu pernyataan resmi menolak wacana Presiden 3 periode. Ini salah kaprah. Jadi para mahasiswa ini sepertinya bukan orang-orang berpendidikan. Tuntutan mereka ini konyol sekali. Meminta Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membuat pernyataan secara resmi di hadapan seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menolak wacana 3 periode. Ini merupakan suatu permintaan yang sangat konyol dan goblok. Kenapa? Karena Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak pernah mengutarakan niatnya untuk menambah masa jabatannya menjadi 3 periode. Atau pemerintah tidak pernah membuat usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan amandemen Undang-Undang 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden, agar supaya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dapat mengikuti pemilu kembali untuk masa jabatan 2024-2029. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak bisa dituntut untuk membuat pernyataan secara resmi di hadapan rakyat Indonesia menolak wacana Presiden 3 periode. Wacana Presiden 3 periode ini hanya opini. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ini hanya opini. Dan bukan sesuatu yang sedang diupayakan secara resmi oleh pemerintah. Kalau hal ini merupakan usulan resmi dari pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka tuntutan para mahasiswa itu menjadi masuk akal. Tapi ini bukan usulan resmi dari pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini hanya opini. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden, wacana presiden 3 periode, ini hanya opini. Opini rakyat, opini publik. Ini bukan usulan resmi pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga tuntutan para mahasiswa kepada Presiden Jokowi untuk membuat pernyataan resmi di hadapan seluruh rakyat Indonesia menolak wacana Presiden 3 periode dan atau perpanjangan masa jabatan Presiden merupakan suatu tuntutan yang goblok, yang seakan-akan menunjukkan bahwa para mahasiswa ini bukanlah kaum intelektual sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, barusan Indonesia dihebohkan dengan curhatan Ibu atau Mbak Angelina Sondag. Dengan ekspresi penuh rasa ketakutan, Ibu atau Mbak Angelina Sondag ini mengungkapkan betapa dirinya takut mengungkap siapa sebenarnya dalang yang menjerumuskan dirinya dalam kasus tindak pidana korupsi. Ini tentunya menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Ada apa di balik curhatan Ibu Angelina Sondag?
Kemudian ada Nazarudin pernah meminta kepada Bapak SBY agar supaya istri dan anaknya itu jangan diganggu. Kemudian kita juga melihat kasusnya Pak Antasari Ashar, pembunuhan siluman. Ada pembawa pesan, kata Pak Antasari Ashar, pembawa pesan ini mengatasnamakan penguasa kala itu, meminta kepada Pak Antasari Ashar untuk menghentikan kasus korupsi yang sementara ditangani oleh KPK kala itu, karena Pak Antasari Ashar adalah ketua KPK kala itu. Tetapi Pak Antasari Ashar menolak memenuhi permintaan dari seseorang yang katanya pembawa pesan dari sang penguasa. Sehingga akhirnya Pak Antasari Ashar diseret ke dalam suatu kasus pembunuhan yang dia sendiri tidak mengerti kasus pembunuhan itu terjadi di mana, siapa yang telah dibunuh, dan seterusnya. Nah, tiba-tiba muncul segerombolan mahasiswa yang menggaungkan undangan yang ditujukan kepada BEM seluruh Indonesia agar ikut terlibat dalam aksi nasional yang rencananya akan digelar pada tanggal 11 April 2022 yang akan datang. Mudah sekali terbaca bahwa ini hanyalah pengalihan isu dari curhatan Ibu atau Mbak Angelina Sonda. Luar biasa bukan, saudara-saudara? Jadi menurut saya ini bakalan menjadi hadiah lebaran terbesar untuk Presiden Jokowi, karena gerakan aksi mahasiswa yang direncanakan bakal digelar pada tanggal 11 April 2022 yang akan datang sudah terbaca. Sudah tercium bau-bau ada partai politik tertentu di balik rencana aksi tersebut. Jadi ini bakalan menjadi hadiah lebaran tahun 2022 untuk Bapak Presiden Jokowi. Saya pernah katakan, kalau kalian ingin melengsarkan Presiden Jokowi, kalau kalian ingin menjatuhkan Presiden Jokowi, maka lakukanlah itu dengan tenang. Nggak pakai bunyi. Ya, nggak pakai bunyi. Karena Presiden Jokowi adalah orang yang tenang dan bijaksana, maka cara untuk menjatuhkan atau melengsarkan Presiden Jokowi haruslah dilakukan dengan tenang dan senyap. Nggak pakai bunyi. Kalau para oposan ini berhasil melakukan upaya-upaya secara diam, secara tenang dan senyap, mungkin upaya mereka akan lebih efek. Tapi kalau upaya-upaya menjatuhkan kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan banyak bunyi, dengan aksi-aksi, saya kira sedahsyat apapun aksi itu nggak akan menuai hasil apa-apa. Nah, kemarin ada yang komen di video saya, katanya pendukung Jokowi sudah mulai panik dengan rencana aksi 11 April 2022 yang akan datang. Enggak panik. Justru rencana aksi itulah merupakan refleksi dari kepanikan oposisi. Refleksi dari kepanikan para pemangku kepentingan politik yang merasa kalah pamor dengan kehadiran Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mereka kehilangan pamor. Mereka kehilangan nama di masyarakat. Mereka kehilangan simpati masyarakat. Sehingga berbagai upaya dilakukan mengakomodasi aksi-aksi untuk menjelek burukan kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sayang sekali itu enggak mempan untuk Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya mau ingatkan kepada para mahasiswa yang katanya akan melakukan aksi demo nasional yang tujuan utamanya sudah jelas terbaca, ingin melengsarkan kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ingatlah wibawa alma mater kalian. Ingatlah harga diri alma mater kalian. Jangan jual murah harga diri alma mater kalian. Dan jangan terlalu murah untuk dijadikan kuda tunggangan politik. Itu saja pesan dari saya. Dan buat saudara-saudara, adik-adik, abang-abang, para mahasiswa di luar Pulau Jawa, mari cermat dan bijaksana menyikapi
rencana aksi tanggal 11 April 2022 yang akan datang. Bacalah dengan bijaksana, bacalah dengan teliti, apa sebenarnya tujuan daripada aksi yang direncanakan bakal digelar tanggal 11 April 2022 yang akan datang. Dan ketahuilah bahwa pemerintah yang dilawan oleh segerombol mahasiswa itu adalah pemerintah yang dicintai, sungguh-sungguh dicintai oleh rakyat Indonesia. Saya Kristianto Yenoni, apapun yang mereka katakan tentang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, itu tidak akan dapat merubah fakta bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Bravo NKRI! Bravo Jokowi! Merdeka!